Yang pertama menurut gue pribadi adalah kita mesti mengenali anggota tim kita, Hmm. apa kelebihan mereka, apa kekuatan mereka, gitu ya. Hmm. Kemudian juga kita mesti secara personal dan profesional itu mesti Hmm. mesti bonding lah ya, mesti apa ya istilahnya, ikrip lah ya, kalau bahasa anak sekarang Hmm. gitu. Ya mesti tahu lah mereka ini seperti apa. Karena gini, jadi gue pernah suatu hari bantuin eh, sebuah perusahaan lah di Cilandak sana. Hmm. Jadi atasannya ini, bos besarnya mereka, bos Hmm. besar itu mereka eh, punya buku. Buku ini bukan buku apa ya, buku tulis lah ya, buku catatan. Hmm. Isi catatannya adalah dia tuh tahu siapa aja Hmm. nama-nama keluarga one down di bawah dia. Oh ya? Iya, Hmm. ulang tahunnya kapan. Hmm. Kemudian apa namanya hobi segala macam gitu. Hmm. Nah, bayangin nggak kalau misalnya suatu hari bos tuh tiba-tiba datangin lu bilang, alam ini buat anak lu, kayaknya kemarin ulang tahun nih, sorry gue lupa nih. Lu pasti Hmm. ngerasa, wah gila, bos gue tiba banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di Better Leader nih, Bang Arya. Ya, Katanya lagi di rumah mertua nih, Doi, Bang. ya lagi di rumah mertua, jadi sore ikut kita panggil audiens lo tuh apa sih? Belum ada panggilannya. Ini udah video keberapa nih? Belum ada aja. Iya, belum ada yang ngusul. Mungkin juga yang nonton masih itu aja kali, Bang. Aduh, paling bokap lo, nyokap gua gitu ya, atau siapa Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Ya kan anak gue, ya kan istri gue Istrinya biasanya dia kita suka gitu. istri kita suka nontonin, terus kalau yang punya gue sendiri kan udah di iklannya ya, jadi iklannya ditontonin biar nambah revenue katanya gitu. Oke, lagi di rumah Oke, mertua. Gimana ya nih, Bang? Kayak kesayangan mertua banget nih. bukan ya, kita mainin anak gua kan yang kedua lagi libur sekolah kan, habis weekend gitu gitulah. Hmm. Terus juga udah lama kan semenjak pandemi kemarin tinggi tuh angkanya, Hmm. udah lama banget gitu gak ngunjungin, entah ngunjungin orang tua gua, entah itu ngunjungin mertua gua gitu ya. Hmm. Mumpung sekarang pandeminya udah landai, ya udah Hmm. yuk kita kunjungi orang tua kita. Gitu. Oke, luar Dan biasa. teman-teman Ini udah lama banget juga nih. Dan teman-teman udah lama banget juga nggak keluar-keluar ya biasanya. iya, benar Nonton benar. gitu ya. Nah, jangan Iya. mentang-mentang ente jangan mentang-mentang sering keluar-keluar nggak nonton gitu ya gitu ya. Oke. Iya, betul. Ini Nonton lah. kita bisa ditonton sambil ini kok, Bang, sambil jalan-jalan ya. Iya benar. Dan ngomong-ngomong ini, Bang, kemarin barusan mikir ini ya. Jadi dulu kan pernah ada tuh ya, polemik soal vaksin, ya kan? Wah, Ya. vaksin ini gimana, bla bla bla. Ternyata coba dari dulu tahu ya, yang nggak vaksin nggak boleh masuk mall. Beres urusan, Bang. Nah, beres benar-benar. Rame sekarang mall itu kemarin. Orang tuh lebih takut nggak apa namanya nggak minum chat time daripada sakit corona gitu ya sih gitu. Iya, bener bener bener. Iya. Oke, nah teman-teman, ini saya datangkan lagi ya Mas atau Bang Arya Erlangga, yang di beberapa video sebelumnya kita sudah sempat bahas soal dua kesalahan klasik para manajer. Nah, baru kebahas satu kesalahan waktu itu ya. Lahan. Nah, Nah, isinya apa? Nonton aja bagi yang belum ya, nonton ke sana hmm. gitu. Kita nggak ulang lagi. Nah, sekarang kita mau nonton yang kesalahan keduanya nih, apa nih Bang Arya? Oke, jadi mungkin review sedikit ya. Kemarin kan gue sempat bilang bahwa ada dua kesalahan klasik. Kesalahan klasik itu artinya Mm-mm. kesalahan yang eh, sering kali diulangi, ya. Sering kali Oke. diulangi oleh para leader. Kemarin kan kita udah Hmm. bahas tuh, orang mencoba mengelola orang lain padahal dia belum bisa mengelola diri sendiri ya. Nah, Yang kemarin tuh, kemarin. mm-mm. Kan. Nah, sekarang yang kedua adalah orang mencoba mengelola orang lain padahal
orang lain itu mampu mengelola diri mereka sendiri sebenarnya. Wah, ntar bang, pelan-pelan bang. Ini kalimatnya rada Menarik ya. rada menarik nih ya. Coba diulangi lagi bang, soalnya gue takut salah nangkep nih. Nih, yang selamat yang kedua, orang mencoba mengelola orang lain, Heeh. padahal orang lain mampu mengelola diri mereka sendiri. Oke. Contoh Gua nih, sebagai leader ya berusaha untuk betul. mengelola orang lain ya. Hmm, Nah, padahal sebenarnya mereka tuh bisa mengelola dirinya sendiri. Wah, gimana tuh? iya dong. Pertanyaan gini ya. Entah entah kita ini dari organisasi mana aja nih, gitu ya. Hmm, Entah kita dari organisasi mana aja, dari organisasi apa aja, dari perusahaan apa aja, pasti ketika hmm, kita masuk perusahaan, itu hmm, kan udah ada serangkaian tes, betul nggak? hmm, Tes psikologi lah, tes kesehatan lah, hmm, tes apa lagi, interview segala macam gitu ya. hmm. Terus kita dinyatakan lulus, ya. Oke. Dinyatakan lulus, artinya kita udah kompeten dong, Oh, oke. ya kan? Nah, jadi ketika kita udah kompeten, pasti anggota tim kita nih juga melalui serangkaian hal yang sama. Ada Hmm, psikotes juga, ada tes hmm, apa, pokoknya macam-macam tes lah. hmm, Mereka dinyatakan kompeten, hmm, mereka lulus, maka mereka udah kompeten, gitu. Jadi anggota tim kita. hmm, Nah, pertanyaannya, kalau mereka udah kompeten, kita sudah kompeten, ngapain hmm. kita ngasih tahu mereka dari A sampai Z kan? Oh, Itu gitu. maksudnya, bro. Nah, Jadi sorry gimana tadi? Boleh di iya kan gitu ya. Jadi kalau mereka udah kompeten, kita hmm, udah kompeten, ngapain kita ngasih tahu mereka tuh dari A sampai Z? Om kita udah sama-sama kompeten kan gitu. hmm. Oke, ini poin menarik nih ya. Jadi logikanya kenapa kok harusnya ya. Jadi kalau kalimat tadi kan Hmm, kesalahannya pengen mengelola orang, padahal mereka harusnya ya. bisa mengelola diri mereka sendiri. Hmm, Kenapa kok itu idenya? Karena orang yang masuk di company kita, asumsinya company itu cukup settle ya, sudah diseleksi segala hmm. macamnya. Harusnya mereka nggak perlu dikasih tahu A sampai Z. Harusnya mereka itu bisa kerja mandiri gitu kan. Nah Iya, itulah iya. mengapa akhirnya jadi kesalahan. Nah tapi gini bang, itu kan eh, menimbulkan pertanyaan berikutnya bang. Misalnya Hmm, ya kalau company-nya yang kayak tadi ya seleksinya bener segala macam gitu ya. Oh, ini hmm, anggota tim gua nih masalahnya bapuk-bapuk bang Arya. Yang susah hmm. banget dikelolanya nih. Jangan-jangan masalah rekrut misalnya gitu situasinya. Oke. Nah, atau yang kedua nih bang sekalian kita ini. Yang kedua adalah kenyataannya enggak tuh. Oh, lulusan kampus bagus ya fresh graduate masuk nggak bisa langsung kerja tuh gitu. Nah gimana tuh Hmm, bang? oke. Yang pertama, kalau memang itu kenyataannya, kita Hmm. mesti mapping dulu. Hmm. Nah, yang tadi lo bilang bapuk-bapuk itu udah berapa tahun kerja kan gitu ya? Oh, oke. Nah, kalau memang mereka baru kerja, ya wajar. Wong namanya juga baru masuk ke dalam satu situasi yang baru, gitu kan? Hmm, hmm, Nah, mereka ngalamin hal yang itu. Cuma pertanyaannya itu hmm. siapain kan gitu. Nah, Ya. kalau yang kedua nih, kalau yang kedua mereka udah Hmm, 3 tahun, misalnya mereka udah bertahun-tahun lah kerja sama hmm. kita. Terus mereka baku, ya. Gue menggunakan Hmm. istilah yang bilang tadi nih ya, mereka baku gitu ya. Bapuk. Ya itu kan tadi lo ngomong gitu. Iya, Mereka iya, iya. bapuk nih ya. Jadi mereka bapuk nih. Mereka udah bertahun-tahun kerja sama kita dan mereka bapuk. Hmm. Pertanyaan berikutnya, lah, yang itu salah kita ya, sebagai leader. Hmm. Kan gitu ya. Ah, ah, ah. Nah, kalau itu treatmentnya beda lagi tuh, Mas Teddy. Oh, Nah, jadi oke, oke. kalau memang mereka baru masuk, kemudian wajar loh mereka masih butuh penyesuaian segala Oke. macam. Mereka quote unquote tadi mabuk tadi ya. Hmm, Treatmentnya pasti berbeda dengan yang udah bertahun-tahun kerja sama kita, hmm, terus mereka baku. hmm, Jangan-jangan salah kita nih sebagai seorang leader. hmm, hmm. Oke. Nah, Gitu. berarti kalimat yang tadi tuh buat yang mana, Bang? Buat yang di kondisi mana? Nah, ini pertanyaan gini kan tadi ya kalimat yang awal tadi kita mencoba mengelola orang lain, padahal mereka mampu mengelola diri mereka sendiri. Hmm, Sebenarnya bisa digunakan dua-duanya. hmm, Pertanyaannya, gimana cara kita gini? Uh, agar mereka mau dan mampu mengelola diri mereka sendiri, kita bisa hmm. ngapain? Kita mesti ngapain kan? Oke. Itu kata kuncinya. Hmm, Kan gini, balik lagi ada lagi nih.
yang konon katanya ya, Mas Teddy ya, leader yang hebat itu adalah kalau leadernya nggak ada, leader yang hebat itu adalah ketika leadernya nggak ada, ini anak Mm-mm. buahnya kerjaannya tetap jalan, Make sense tuh. gitu ya kan? Yes. Kalau leader yang biasa-biasa aja, kerjaannya jalan anak buahnya nih, tapi itu Mm-mm. ada gara-gara dia, tapi begitu dia nggak ada, hancur-hancuran tuh kerjaannya, Oh, itu justru yang biasa-biasa aja bang ya? biasa-biasa aja. Karena gini, Wah. biasanya gue nggak tahu ya, mungkin juga teman-teman di sini suka ikut Mm-mm. training keluar kota atau training Mm-mm. kemana gitu ya, sehari 2 hari gitu ya. Mm-mm. Nah, ngetesnya itu anak buah kita itu, kita ini pemimpin hebat atau pemimpin yang biasa-biasa aja gampang caranya. Mm-mm. Kalau misalnya kita keluar kota nih, let's say 3 hari Mm-mm. lah, atau misalnya let's say perjalanan dinas kemana gitu ya. Mm. Kemudian anak buah kita nanya nih sama anak buah kita yang lain, bos kita kemana? Bos kita keluar kota berapa lama? 3 hari, mau ya seminggu gitu ya. Nah, gitu ya. Itu mungkin kita adalah pemimpin yang biasa-biasa aja, gitu kan. Ah. Mereka ngarepin justru kita ya udahlah, cabut aja deh, gitu kan. Nah, karena apa? Karena mereka kayak mungkin kita juga pernah dengar ya, apa namanya, Mm. keberadaan kita itu menjadi momok buat mereka. Gitu. Mm. Momoknya Oke. gimana? Mungkin kita capai target, cuma cara kita mencapai target itu misalnya itu tuh terlalu, let's say apa ya, demanding, terlalu kita Mm. ini adalah orang yang pokoknya, nah kayak gitu ya. Jadi Mm. mungkin anak buah kita bisa mencapai target, Mm. cuman pertanyaan berikutnya, mereka happy nggak dengan keberadaan kita? Oh, oke. Nah, kalau leader yang hebat, Mm. leader yang hebat itu bicara mengenai ketika misalnya kita nggak ada nih, kita keluar kota, Mm. ya, anak buah itu bahkan merasa bahwa tanggung jawab itu ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan kita. Oke. Tanggung jawab kerjaan kelar, tanggung jawab Mm. mencapai target, Mm. ada atau enggaknya kita itu sebagai seorang leader gitu ya, itu Mm. nggak ada pengaruhnya buat mereka, karena mereka sadar bahwa, oh gue ini bertanggung jawab untuk mencapai target yang sudah diberikan bos gue sama gue. Nggak perlu kita Mm. teriak-teriak, nggak perlu kita, oke dikit-dikit kita kayak debt collector gitu ya, Mm. udah sampai Mm. mana, udah sampai mana nih, kok cuma segini, besok lo mau ngapain kan gitu, kita nggak perlu kayak gitu. Mereka udah sadar bahwa, oh ya ini memang tanggung jawabnya terletak di tangan saya. Oh, oke. Itu yang dimaksud dengan pemimpin hebat dalam artian anggota timnya itu merasa memiliki gitu ya Bang ya sama kerjaan Iya, sama targetnya sehingga ya mungkin bosnya kadang-kadang mesti pergi gitu ya tetapi kemudian kepergiannya itu ya bukan berharap si bosnya nggak balik lagi ya. iya benar. Dia berharap bosnya balik lagi tetapi selama bosnya pergi itu oh berarti tanggung jawabnya ada di kita nih gitu ya Bang ya. Iya, betul. Ah. Bahkan ketika bosnya ada pun mereka juga tetap merasa seperti itu, Mas. Oke, Nah, baik. bahwa Oh, itu mereka yang nggak, dimaksud tadi ya. Apa namanya? Kesalahannya adalah membuat anggota tim terlalu apa? Tergantung ya iya, sama pimpinannya sehingga kalau betul. pimpinnya nggak ada gitu ya dan mereka ngerasa bahwa ya udahlah tunggu aja dia balik lah gitu ya. Iya. Nah, karena serunya gini, mesti banyak. Jadi gini ya, gue pernah di HRD gitu ya. Hmm, Gue pernah di HRD, jadi setiap setahun sekali itu kan ada kesempatan promosi gitu ya. oke. Biasanya di tangan kami nih, di tangan kita nih, para Hmm, HRD ini udah ada nama-nama nih. Ini loh yang hmm, kayaknya oke nih, kayaknya oke. Gitu ya. hmm, Kemudian kita ajukan ke, ya, misalnya kepala divisi atau kepala departemen gitu kan. hmm, Ini si A nih kayaknya udah, si A nih misalnya saya dia memimpin sebuah unit gitu ya. Udah hmm, layak dipromosi nih. hmm. Itu nggak sedikit, Mas Teddy, para kepala divisi, para departemen yang ngomong gini, jangan dia deh, kalau nggak ada dia anak buahnya nggak jalan. Oh, Gitu. Jadi kok dia malah gitu? itu karena itu dia terhambat promosinya gara-gara gitu tadi. Nggak ada dia nih, anak buahnya kagak jalan. Yang artinya anak buahnya itu sangat bergantung sama si leader ini. Oh. Jadi meskipun si leader ini bagus ya performance-nya gitu Bang ya. Iya, Tapi nggak jadi dipindahin gara-gara wah nanti kalau dia dicabut pindah ke tempat lain atau dipromosi itu yang nanganin siapa gitu ya. itu. Oke. Nah, jadi serunya nih Mas Teddy, banyak bar leader yang berpikirnya gini,
Tapi kalau anak gua sama pinternya atau lebih pinter dari Hmm. gua mau kemana? Terus gua mau kemana kan? Ntar Hmm. jangan-jangan gajinya lebih gede daripada gua. Oh, oke. Sehingga akhirnya leader tadi itu ya udah dia keep pengetahuannya, dia dia itu memegang keputusannya sendiri, Mm-mm. gitu, ngambil keputusan karena itu tadi takut kalau anak buahnya lebih pintar, takut kalau anggota timnya lebih hebat dari dia. Oke. Jadi ini bisa dibilang penyebabnya ya, Bang ya. Penyebab kenapa Iya, kesalahan klasik itu terjadi ya. iya, Pertama memang si leader ini misalnya dia terlalu kompeten gitu ya, nggak mengembangkan timnya sehingga kemudian mereka tergantung ya. Dan ini ya secara ownership-nya rendah. Tapi di sisi lain bagi si leader sendiri juga susah ya buat promote karena ya timnya jadi tergantung sama dia gitu ya. Tapi iya, yang penyebab kedua kenapa kesalahan klasik terjadi adalah si leadernya ada kekhawatiran nih kalau anggota timnya lebih pintar dari dia, jadi ditahan-tahan gitu ya proses iya, pengembangannya atau nggak dikembangkan sama sekali. Nah, akhirnya ya balik lagi ya, akhirnya dia harus terus-terusan untuk mengendalikan gitu ya bang. iya, iya betul Hmm. Mas Edi. Padahal bosku pernah ngomong, Hmm. tematik kurang lebih sama. Kalau anggota tim lo itu lebih pintar dari lo, atau Hmm. sama pinternya deh, atau lebih pintar dari Hmm. lo udah nggak pantas ada di situ. Oke, menarik nih. Pantasnya ada di mana? Ya di atasnya lagi. Iya Kan juga. gitu ya. Iya dong. Misalnya di sini nih anak buah kita udah pintar sama pintarnya sama kita nih, Hmm. kita nggak pantas lagi ada di sini. Pantasnya di mana? Ya di atasnya lagi lah, orang mereka udah sama selevel dengan kita. Artinya kita punya stok Hmm. banyak untuk orang yang gantiin gua suatu saat nanti. Oke. Betul nggak? Jadi itu obatnya ya. Kalau bagi yang kasus kedua ya, obat bagi leader yang takut anak buahnya pinter, justru kalau anak buahnya pinter, dia sudah siap menggantikan, kita harusnya udah lebih tinggi lagi. Masalahnya Iya emang dong. gimana kalau seandainya nggak ada tempat buat saya? Nah, ini menarik ya. Ini menarik ya. Kalau nggak ada tempat buat saya di perusahaan ini, kan Hmm. masih ada perusahaan lain, Mas. Jadi, Itu juga nggak ada. nah ini menarik nih. Kalau emang nggak ada, nah kalau emang nggak ada ya, misalnya kita Hmm. let's say lah misalnya, gue udah pantas kayaknya jadi let's say naik promote nih, gitu ya. Hmm. Terus ternyata nggak ada. Pertanyaan berikut ini, nggak ada tuh apa? Nggak ada itu emang nggak ada posisinya atau Hmm. kita nggak tahu ada di mana, kita mau nyari di mana, kan gitu. Oke. Terus atau nggak ada apa? Banyak sih jawabannya ya, banyak sih Hmm. jawabannya. Cuman menurut gue pribadi adalah balik-balik lagi. Kalau memang let's say misalnya, kalau gini ya, gue pernah ngomong ini di salah satu kelas. Percayalah kalau memang perusahaan nggak mau perhatiin kita, Hmm. perhatiin karir kita, Hmm. maka percayalah ada orang loh yang merhatiin karir kita. Dan Hmm. serunya adalah orang itu dari luar perusahaan kita. Hmm. Ya kan pastilah. Jadi banyak teman-teman kita misalnya entah teman kita resign atau kita Hmm. misalnya promosi ke tempat lain atau Ya. mantan bos kita resign. Kalau memang kita kerja benar, kalau kita kerja benar itu untuk investasi buat diri kita sendiri. Hmm. Ya kan? Karena secara Oh. disadari atau enggak itu udah branding bener. Iya, iya, iya. Oh, di situ kuncinya ya. Di Jadi si situ. orang yang bisa mengembangkan anggota tim seperti ini ya, itu seharusnya memang orang yang kinerjanya bagus, ya kemampuan mimpinnya bagus. Jadi nggak mungkin tuh ya dia nggak laku di dalam maupun di luar ya kan. Jadi Ya, nggak perlu khawatir. betul. Nah, Nah, berarti menariknya kebalikannya juga dong gini. ya. Coba tuh. Menariknya gini. Let's say misalnya anak buah gue udah pintar sama pintarnya sama gue. Cuman gue nggak naik-naik. Hmm, Kan mereka nggak betah juga dong di bawah gue terus. Mereka udah sama pintar hmm, sama gue. hmm, hmm, Mereka resign dong. hmm. Nah, cuma kalau kita udah bantuin mereka ketika mereka masih sama kita, maka Hmm. mereka akan ingat kita juga kan ini. Ah, iya juga sih. Iya, iya Bisa-bisa kan? ya. Ketika mereka mental ke perusahaan lain Hmm, dipromosi, kemudian tiba-tiba ada let's say ada apa namanya ada kesempatan gitu ya, hmm. pasti yang di kepala mereka, duh gue inget bos gue nih dulu. Wah, iya juga sih. Gitu Pak. Itu benar tuh karena kemarin ada video yang sama Pak Deki ya, Pak D. Itu ceritanya Pak D kan begitu kan. Jadi dia punya anggota tim ya udah resign gitu ya. Hubungannya baik dari dulu sampai masih di maintain. Lalu anggota timnya ternyata lebih melesat karirnya tuh, Bang.
terus adanya direkrut gitu ya, dan nggak keberatan karena emang sebenarnya oke-oke aja ya, posisi bagus segala macamnya. Tapi pertanyaannya kan, kok anggota timnya inget ya dan mau ngajakin gitu kan? Nah, ini kan kemungkinan karena mungkin dulu ya punya punya jasa lah, punya kebaikan dalam mengembangkan gitu ya Bang. Jadi itu hal yang sebenarnya obat ya, bisa dibilang itu obat dari situasi yang kedua ya, leader yang takut mengembangkan timnya gitu ya. Oke, nah kalau gitu Bang, kira-kira realnya gimana ya supaya, atau gimana cara ngelatihnya supaya nggak jadi melakukan kesalahan yang kedua ini? Oke, yang pertama menurut gue pribadi adalah kita mesti mengenali anggota tim kita, apa kelebihan mereka, apa kekuatan mereka, gitu ya. Kemudian juga kita mesti secara personal dan profesional itu mesti bonding lah ya, mesti apa ya istilahnya, ikrip lah ya, kalau bahasa anak sekarang. Ya mesti tahu lah mereka ini seperti apa. Karena gini, jadi gue pernah suatu hari bantuin sebuah perusahaan lah di Cilandak sana. Jadi atasannya ini, bos besarnya mereka, bos besar itu mereka punya buku. Buku ini bukan buku apa ya, buku tulis lah ya, buku catatan. Isi catatannya adalah dia tuh tahu siapa aja nama-nama keluarga Wandaun di bawah dia. Oh ya? Iya. Ulang tahunnya kapan? Kemudian apa namanya, hobi segala macam gitu. Nah, bayangin nggak kalau misalnya suatu hari bos lo tiba-tiba datangin lo bilang, alam ini buat anak lo, kayaknya kemarin ulang tahun nih, sorry gue lupa nih. Lo pasti merasa, wah gila, bos gue tiba banget. Wih, ya kan? Jadi ada kedekatan yang itu menurut gue penting ya, kuncinya sih. Karena kalau lo bayangin aja, lo udah nikah kan ya? Pertanyaannya gini, ada nggak? Maksud gue gini, pasti banyak hal yang lo udah lakukan buat istri lo. Yang sementara pada saat itu lo ngerasa, ini nggak ada poinnya nih gue ngelakuin ini gitu. Pasti ada kan? Kenapa? Itu karena kita udah dekat kan gitu ya. Kita jadi keperhitungan kan gitu. Nah ini sama nih ya. Ketika kita udah dekat sama anggota tim kita makin berpikir bahwa gue gak perhitungan ya sama lu. Oke. Jadi kerja tuh ya memang gue kerja bukan dengan orang yang apa namanya, bos macam-macam ya. Ada orang yang gue takutin, ada bosnya adalah orang yang memang secara struktur di atas gue, tapi gue kerja buat orang yang gue respect, itu kan beda. Oke, jadi poinnya pertama itu ya, jadi menjadi leader yang di respect, yang dihargai ya, supaya tadi ya timnya mandiri mau punya ownership, tapi caranya adalah dengan cara melakukan hal-hal yang sifatnya personal gitu Bang ya. Jadi dan itu hanya terjadi kalau kita as leader mencoba untuk mengenali anggota tim kita bahkan cukup mendalam. Nah tadi praktek yang bagusnya adalah mengenal keluarga bahkan sampai ke ulang tahun dari anggota keluarga dari timnya satu-satu gitu ya. Ya itu salah satu contoh ya, satu praktek aja. Iya. Yang lain gue yakin banyak lah ya. Ya bukan cuma itu ya, tapi itu kan berarti kan satu indikator. Oh berarti sampai sangat personal. Dan zaman sekarang sebenarnya lebih dimudahkan ya Bang, karena tanggal ulang tahun itu tinggal ditaruh di handphone gitu ya, nggak usah dicatat pakai buku lagi. Dan sekarang kita bisa lihat Facebook aja kan udah ada tuh tanggal ulang tahun ini. Iya. Itu lebih enak. Berarti zaman sekarang tuh isunya tinggal mau nggak ya memanfaatkan teknologi itu kan? Benar. Ya, mungkin misalnya nggak. Daripada kita ngepoin anak buah kita nih, dari mana aja nih ngomongin kita kagak gitu kan? Mendingan keponya adalah wah ada perayaan ulang tahun di rumahnya. Ya kan. Mungkin kita capture, kita kasih selamat atau ya syukur-syukur kalau anggota timnya nggak banyak dan anaknya juga nggak banyak-banyak ya, kita kirim-kirimin apa gitu. Kalau anaknya banyak sih lumayan boncos juga tuh Bang ya. Oke, intinya mengenal ya. Tapi mengenal apa lagi Bang yang diperlukan ya supaya tadi anggota tim bisa lebih mandiri lah gitu. Nah, tadi gue sampaikan ya, mengenal yang tadi kan kita mengenal secara personal. Yang kemudian yang kedua yang lebih penting adalah kita kenali tadi kelebihan mereka apa sih. Itu bagus sih bidang.
area of improvement atau kekurangan mereka apa sih, Hmm. potensi mereka tuh apa sih. Hmm. Nah, setelah kita kenali, bukan cuma kita kenali ini, jadi Hmm. gini sederhananya lagi lah. Salah satu hal yang membuat ini pendapat gue ya. Hmm. Salah satu hal yang ngebuat kita tuh sayang banget sama orang tua itu adalah Hmm. ketika mereka itu melihat potensi kita, kemudian Hmm. membiarkan kita growing dengan Hmm. kekuatan-kekuatan kita kan gitu. Hmm. Nah ini sama nih buat gue pribadi adalah setelah Hmm. kita kenali nih potensi anggota tim kita kenali Ya. kelemahan mereka, kelebihan mereka. Pertanyaannya, lu sebagai atasan, sebagai Hmm. orang tua di kantor kan gitu ya. Hmm. Nah kan kalau gue berpikir seperti gini, gue lebih suka, mungkin beberapa orang bilang menyebut apa namanya subordinat itu Hmm. sebagai anggota tim gitu ya. Ya. Kalau gue lebih senang menyebut sebagai anak buah. Hmm. Kenapa? Karena suka tidak suka, mau nggak mau, kalau kita di kantor, kita punya anggota tim, Hmm. kita itu bapaknya atau ibunya mereka gitu di kantor. Wah, ini menarik nih. Benar kan itu ya. Nah, Iya. jadi makanya tadi gue pakai analogi orang tua. Hmm. Salah satu hal yang mesti dilakukan sama orang tua adalah ya tadi tuh mengembangkan potensi anak-anak Hmm. kita. Kita sebagai Hmm. seorang bos di kantor itu juga Hmm. salah satu tugas tanggung jawab kita adalah itu tadi mengembangkan, kita tahu potensi mereka, terus bukan cuma kita tahu, tapi kita mau membantu mereka untuk mencapai potensi mereka atau mengeluarkan potensi terbaik mereka sih. Oke, ini Itu sih. kalau nggak salah ada definisinya ya Bang, kalau dari Stephen Covey itu punya definisi leadership is communicating people's worth and potential ya so clearly so that they can see it in themselves gitu kan. Itu kan sebenarnya prosesnya kayak gini ya. Jadi Yeah. kita pengen tim kita bisa mandiri, artinya mereka harus capable ya. Cuman masalahnya kan nggak mungkin orang tuh capable di semua hal gitu ya. So kadang-kadang kita mesti kenalin ya dia capable-nya di bidang apa aja. Nah, lalu dibantu ya untuk dikembangkan. Nah, berarti kan perlu tadi ya perhatian yang sangat mendalam seperti layaknya perhatian orang tua kepada anaknya. Jadi justru ini poin bagus nih. Karena zaman sekarang tuh justru orang lebih sering pakai kata anggota tim ya. Ya, supaya mungkin menghilangkan kesan hierarkis ya supaya setara. Tapi penjelasan Bang Arya tadi malah kebalikannya. Anak buah itu justru istilah yang punya rasa kata berbeda ya karena dia jadi anak kita gitu yang kita care banget sama dia. Itu opinion ya, Ted ya. Iya. Pendapat pribadi gua gitu. Karena Yes. karena dengan begitu kita jadi ngerasa bahwa ini anak gua gitu. Itu bukan cuma ini sebenarnya adalah gini. Sebenarnya adalah gini. Kan sama tadi ya lu bilang ya, anak anggota tim kita sama anak kita tuh kalau menurutku juga kurang lebih ada kesamaan. Lo punya anak 3, gua 2. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan kan gitu. Nah, tugas kita ini sama juga sama anggota tim. Kalau kita punya anggota tim 5, anggota tim 3, ini sama juga. Dan tanggung jawab kita di rumah maupun di kantor, sama juga untuk ngembangin mereka sesuai dengan potensi mereka. Kalau ada yang kurang, kita tambahin dan sebagainya. Kalau menurut gue sih itu. Wah, ini menarik nih. Apalagi kalau pakai mindset orang tua tadi ya. Ya mungkin itu ada yang menganggap itu bisa kepleset juga ya. Orang tua kan suka ngatur-ngatur anaknya. Ya, itu tapi orang tua yang mungkin pengatur aja ya. Tapi di sisi lain kalau orang tua yang zaman now yang belajar parenting misalnya kan memang sudah bicara soal anak kita tuh punya potensi yang harus dikenali ya. Diajak untuk dia mengenalinya dan dia mengembangkannya. Jadi bukan diatur-atur, bukan dikendalikan ya, tetapi dikembangkan. Gitu. Dan itu yang akan membuat mereka bisa jadi mandiri. Bahkan ya mindset orang tua itu juga menentukan apakah kita mau kasih effort lebih ya Bang ya. Kan tadi tuh ya nyatetnya itu kan effort ya nyatetin potensi ulang tahun keluarganya siapa itu kan effort ya. Nggak ada di job base tuh. Benar Pak. Jadi balik-balik lagi gitu. Marilah mulailah kita berpikir bahwa anggota tim kita tuh itu tanggung jawab kita juga sama seperti kita di rumah.
Oke. Ya, karena dengan begitu kita jadi lebih, ya, dan serunya adalah gini, Hmm. apa namanya, pernah nggak sih lo, jadi merasa bahwa anggota tim kita misalnya udah punya keluarga ya, Hmm. punya istri, punya pasangan gitu ya. Ya. Kalau kita membuat mereka lebih baik, Hmm. ya bukan cuma anggota tim kita yang kita bantu juga, kita juga Hmm. membantu satu support sistemnya dia gitu. Wah, ini lebih lebih challenging lagi nih ya, tapi menarik banget nih. Jadi kenyataannya anggota tim kita itu kan manusia yang punya ya tadi Ya, entah keluarga, entah apa, punya ya, kehidupan dia yang utuh lah ya gitu ya Bang. ya, Nah, sebenarnya pada saat kita care sama hal-hal tadi itu bukan semata-mata sok-sokan care ya. ya, Ya, secara secara apa bisnis itu juga punya impact ya karena anggota tim yang diperhatikan, disupport tadi sehingga dia bisa optimal kerja, damai pikirannya, semangat, antusias gitu. Itu juga karena akan punya berdampak ya buat produktivitas juga ya. iya betul, betul. Hmm. Karena gue orang yang percaya bahwa gini, Hmm. eh, kalau lo happy di kantor, lo happy di rumah. Sebaliknya gitu, happy Nah, di rumah, lo happy di kantor. Kalau lo happy di kantor dan di rumah, produktivitas lo akan lebih tinggi dibanding kalau lo kehilangan sama satu. oh, oke. Jadi sebenarnya esensi dari kalimat kesalahan yang kedua itu ya untuk kita hindari tadi adalah gimana memastikan orang di tim kita itu orang yang optimal ya sebagai manusia gitu Bang ya. Ya, Rumah di nah, kantor optimal gitu kan. Nah, untuk itu kita perlu pengenalan ya dan juga proses untuk pengembangan. Dan nyambung nih sama kesalahan yang pertama ya bagi yang belum nonton ya. Pertama kan ya, bicara soal leader harus kesalahan pertama adalah orang pengen mimpin orang lain sebelum mimpin dirinya sendiri ya kan. ya, Kan nggak mungkin ya orang bisa punya care ya perhatian kayak gitu ya pengen ngembangin orang kalau dia sendiri nggak jelas sebagai pemimpin iya, nggak punya visi sebagai pemimpin dia nggak punya visi pribadi bahkan dia nggak punya niatan-niatan baik kayak tadi bang ya iya, punya pola pikir ya, yang oh, aku pengen jadi bapak atau ibu gitu. ya. Secara sederhana adalah gini bro. Hmm. Kalau gue punya uang tabungan di bank itu misal ya Hmm. 1 juta. Hmm. Kemudian lu bilang sama gue, ya gue pinjem dong 50 juta aja. Hmm. Mesti kan mikir mau ngasih kan. Hmm. Wah, 10 juta kan gede ya. Kasih 20 juta Hmm. aja deh gitu ya. Gitu ya. Ya. Ya sama nih. Kalau kita balik-balik lagi, apa hubungannya dengan Hmm. pertanyaan lebih tadi adalah, gue setuju banget tadi yang mau. Kalau kita nggak punya abundance, nggak punya apa ya, eh, nggak mampu membahagiakan diri kita, nggak mampu Hmm. memimpin diri kita, gitu ya. Ya gimana kita mau atau gimana kita bisa Hmm. membantu orang lain, kemudian kita juga bisa memimpin orang lain. Nah, Jadi kita nggak bangunin bisa, dulu lah tabungan iya, kita gitu. kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Itu namanya Gitu, nyicil ya bang ya, itu utang kecil, namanya. benar. Jadi make sense PHP gitu. bro, PHP itu. PHP, benar. Kita nggak punya mau dijanjiin ya kan. Jadi make sense nih bang, karena untuk bisa tadi ya jadi leader yang seperti tadi yang mau mungkin ada potensi mengembangkan itu otomatis PR di dirinya salah satunya misalnya ya, punya visi tentang kepemimpinannya sendiri lah ya. Nanti gue kalau seandainya udah pensiun atau resign atau pindah atau promosi, tim gue pengen mengenang gue sebagai leader yang kayak apa sih. Ini bahasan kemarin sama Pak D juga soalnya nih bang. Ya, 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 Pak ya. Deki kan. Jadi saya pengen dikenang sebagai leader yang seperti apa sih. Nah kalau nggak punya itu ya boro-boro mau effort ya. Mau effort Ya, mengenal, mau effort apa namanya mengembangkan gitu kan. Nah dan akhirnya timnya nggak bisa mandiri dan Etienne ya bergantung terus gitu. Dua-duanya sama-sama stuck ya. ya, betul. Iya. Dan Jadi, problemnya adalah tim yang stuck itu adalah tim yang biasanya bapuk tadi tuh bang. Karena tim yang bagus, yang inisiatif, yang pinter sendiri, dia laku. iya, Jadi kalau nggak kita kembangkan, kita akan kehilangan ya, kehilangan tim yang betul. bagus-bagus sebenarnya. Dan ujung-ujung mereka kan bilang gini, let's say lah ya, ini yang quote unquote bapuk tadi ya. Hmm. Ntar juga ada bos gue yang ngurusin kan. Jadi repot ya. Nah, itu sih. Ntar juga ada bos gue yang nyelesain lah. Nah, Iya itu benar. repot.
Iya, iya. Sementara anggota tim yang tadi yang capable, yang dikembangkan, yang kompeten ya malah jadi sedikit nyusahin nih. Bahkan mungkin bisa menghandle kerjaan-kerjaan kita gitu ya. Iya. Wah, iya ya. Wah, ini seru banget nih teman-teman ya. Jadi kalau di summary ya, dua kesalahan klasik itu, kesalahan pertama urusan dengan diri sendiri ya. Kita beres sama diri kita sendiri, kita punya firm ya, punya visi yang jelas, kita nggak baperan, kita produktif, kita kompeten gitu ya. Ya. Karena tugas yang keduanya lebih berat ya, gimana caranya mengkompetenkan, mengunleash ya, potensi dari anggota tim kita. Ya. Supaya ya kita nggak perlu repot-repot mengelola mereka terus-terusan gitu ya. Bahkan kita bisa ngetes ya Bang ya dengan cara kalau kita tinggal ke luar kota misalnya dikasih arahan yang terbatas gitu, jalannya gimana ya kan? Jalannya gimana? Nah, yes. Padahal kalau Oke. anggota tim kita hebat-hebat, kerjaan kita kan jadi berkurang. Iya juga, benar. Iya dong. Ini kebanyakan orang nih, bro. Kali ngomong gini, gue kan leader. Wajar kalau gue pulang malam. Wah, itu yang dulu tuh, yang cerita di video pertama tuh. Oh, iya kan? Sore-sore meetingnya. Iya, lo leader apa tukang babi ngepet kan kita malam terus kan? Iya kan? Iya juga. Nah, ini poin bagus nih. Jadi kalau seandainya apa namanya kerjaan kita berkurang, nah ini dulu tips Bang dari salah satu gue pernah ngundang ya trainer mantan head di sebuah korporasi gitu. Dia cerita begitu. Anda kalau pengen, misalnya ini dia bicara ke middle manajemennya. Anda kalau pengen naik lebih tinggi lagi, kan otomatis harus bisa ngerjain kerjaan di atas, ya dong. Berarti kan lo mesti minta dong, bos gue mana yang bisa gue bantu ya kan. Masalahnya kapan ngerjainnya? Lawang kerjaan di bawah aja banyak nggak beres kan. Berarti kan Anda harus memampukan yang di bawah itu supaya timnya itu bisa ngerjain ya, sehingga kerjaan Anda berkurang, bahkan karena mereka ada yang bersedia tuh ngerjain part of kerjaan Anda. Misalnya leader punya kewajiban bikin planning misalnya. Oh, ternyata planningnya udah jago bisa dikerjain sama anggota timnya ya. Sehingga Anda punya room buat belajar yang meningkatkan kapabilitas dengan bos. Sini saya kerjain sebagian ya kan. Nah, sehingga kemudian ya kita bisa naik ya, tim kita bisa naik gitu kan. Dan itu mindsetnya dari tadi ya. Itu yang tadi gue bilang. Kalau anggota tim kita nih sama pinter sama kita udah nggak pantas ada di situ. Pantasnya di mana ya, di atasnya lagi. Iya. Nah, kita minterin mereka supaya kita punya ruang buat kita memintarkan diri naik ke atas lagi ya Bang. Itu. Siap, cakep nih. Oke, Bang Arya udah lumayan nih kita ngobrol nih Bang. Yep. Wah, kira-kira kalau misalnya ada semacam aksi praktis lah ya buat leader-leader muda atau yang baru menjabat maupun yang bercita-cita ya sebentar lagi menjabat ya untuk menghindari dua kesalahan klasik tadi, apa tuh kira-kira pesan terakhirnya Bang Aryan? Tadi itu yang sudah pasti disampaikan ya. Otak kita itu kayak Google Maps. Secanggih apapun Google Maps nggak akan bisa bekerja kalau belum ditulis tujuan kita mau kemana di dalam. Jadi balik lagi otak kita juga sama. Jadi sebagai seorang leader, mesti disampaikan tuh ya, mesti mikirin nih. Nanti gue pengen jadi leader yang seperti apa sih, yang kayak apa sih? Ya. Nah kemudian cari tuh jalan mana yang bisa membuat gue berada di situ. Lampaui jalan itu. Lampaui jalan itu. Ya, kemudian setelah kita sampai atau kita mendekati sampai ke titik yang kita inginkan, maka bersihin jalan agar anggota tim kita nih juga melewati. Bahkan mungkin kalau bisa mencari jalannya sendiri untuk sampai ke titik mereka. Jadi itu tadi ya. Yang pertama adalah secara prakteknya kita mesti punya tujuan. Kemudian yang kedua kita mesti mengasah diri kita, mengembangkan kemampuan kita, kompetensi kita untuk mencapai ke sana. Setelah itu, ya bantulah anggota tim kita untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Dengan gimana tadi? Dengan cara yang tadi tuh, memperlakukan mereka itu seperti layaknya kita, gitu ya. Kita kenali kelebihan-kelebihan mereka. Kalau bisa, punten punya catatan-catatan gitu ya, anak buah
rumahnya di mana, ulang tahunnya Hmm. kapan. Hmm. Itu menurut saya pribadi itu satu hal yang apa ya, jarang dilakukan oleh manusia modern saat ini. Iya juga sih. Ya, gitu. Kalau kita sentuh mereka Hmm. through their heart gitu ya, Hmm. yang balik-balik lagi mereka ya akan respect sama kita, ya mereka juga akan lebih lagi mau lagi untuk memberikan yang terbaik yang mereka bisa miliki. Oke, jadi pasang tujuan kita as a leader ya, kemudian lalui jalan itu karena kita mesti bukain jalan buat tim kita gitu ya. Iya, Nah, bukain jalannya tuh juga ya kita perlu kenalin ya jalan mana yang cocok ditempuh oleh anggota tim kita sehingga optimal potensinya ya. Jadi apa namanya kita kemudian ya bisa bisa buka jalan baru lagi yang lain ya karena yang jalan yang tadi kita bukain udah ada yang ngurus kan gitu kan. Nah, siap. Oke, thank you Bang Arya. Waktunya lagi di rumah mertua nih, ada kesempatan buat ngobrol ya. Nah, oke, moga-moga manfaat buat teman-teman semua ya. Sehat-sehat Bang Arya di rumah mertua dan nanti kalau udah balik lagi. Ya, ini teman-teman ketemu lagi nanti di Better Leader edisi berikutnya. Nah, jangan lupa yang belum nonton edisi pertama sama Bang Arya, silahkan nonton gitu ya. Dan tadi ada beberapa video-video yang terkait ya. Tadi dengan Pak Deki misalnya bicara soal soal tadi itu ya bagaimana kita perlu menjadi membayangkan lah diri kita menjadi sosok orang yang kalau saya jadi pemimpin itu ya kalau bisa nanti anggota tim kita itu akan apa ya punya impresi yang baik gitu ya karena memang kita berusaha untuk mencapai orang yang seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.